Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kisah si Raden yang hidup miskin, menjalani hidup dengan filsafah bismillah, dan mendapatkan tempat yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi para waliullah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Dalam melatih diri dalam kemanunggalan dengan zat sejati, kita harus tahan terhadap kerja keras dan derita. Meski harus sangat bekerja keras, kita harus tetap tahan dan giat bersumbangsih. Jangan karena melihat betapa susahnya melatih diri, lantas kita merasa takut dan tidak berani bersumbangsih. Apa yang dimaksud melatih diri dalam kemanunggalan? Melatih diri berarti menahan yang sulit untuk ditahan. Kita harus tahan terhadap cobaan tanpa berkeluh kesah. Inilah praktisi ajaran Islam dan tasawuf sesungguhnya. Seperti contoh si Raden dalam sebuah kisah menakjubkan ini. Pelatihan diri si Raden menuju kemanunggalan. Ada suatu masa di sebuah negeri, ajaran Islam sangat berjaya. Baik raja, menteri, maupun orang berada sangat taat akan ajaran Islam. Di antaranya ada seorang pria miskin yang bernama si Raden. Ketulusannya terhadap ajaran Islam melebihi siapapun. Meski dia sendiri hidup kekurangan, tetapi dia sangat gemar membantu sesama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membantu orang yang hidup sebatang kara, orang yang menderita penyakit dan kurang mampu. Dia mendapat pujian dari banyak orang. Dia sering bertafakur akan dirinya, alam, dan Tuhan, sehingga membuat salah satu malaikat merasa jika si Raden terus menghimpun amal baik dengan sebenar-benar ikhlas dan ketulusan, maka kelak ketika meninggal akan mendapatkan tempat spesial di sisi Tuhan. Karena itu sang malaikat beserta malaikat-malaikat lainnya akan datang menguji si Raden saat sedang sholat beribadah kepada Tuhan. Saat itu si Raden lagi berzikir seusai sholat, lalu sekelompok malaikat yang menyamar menjadi manusia mendatanginya dan tiba-tiba langsung membentak dan memarahi si Raden. Akan tetapi si Raden tidak memperdulikan mereka. Karena ujian pertamanya berhasil, malaikat pemimpin kelompok itu kembali mengutus malaikat-malaikat lain yang menyamar menjadi manusia lagi, dengan membawa pedang, tombak, dan senjata lainnya untuk membunuh dan memukul si Raden. Akan tetapi si Raden tidak bergeming. Sang pemimpin malaikat yang menjelma menjadi manusia kemudian mendekati si Raden. Malaikat tersebut mempersembahkan banyak emas, lalu berkata, "Jika kamu menerimanya, maka seumur hidupmu kamu bisa hidup tanpa kekurangan." Si Raden pun menjawab, "Saya sudah sangat berpuas diri. Saya tidak merasa hidup kekurangan." Sang malaikat lanjut bertanya, "Bagaimana jika ada banyak orang yang ingin memukul dan membunuhmu seperti tadi? Apa yang akan kamu lakukan?" Si Raden menjawab, "Saya akan bersabar." Malaikat bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang melukaimu dengan senjata?"
Si Raden pun menjawab, "Saya juga harus bersabar. Yang saya khawatirkan adalah mereka harus menuai buah kelakuan buruk akibat perbuatan mereka sendiri." Lanjut malaikat bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari pelatihan dirimu dalam menemui Tuhanmu atau kemanunggalan?" Si Raden menjawab, "Saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya berharap semua makhluk di dunia dapat terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan." Mendengar si Raden, malaikat kembali bertanya, "Bagaimana jika kamu menjadi salah satu hamba Allah yang ditempatkan di tempat spesial di sisinya?" Seperti yang saya katakan, saya tak meminta apa-apa. Saya hanya ingin menapaki jalan kasih sayang, hidup dalam filsafah bismillah, dengan tidak hanya ibadah tapi juga mempraktekkan akhlak Rasulullah di kehidupan semesta ini, baik ke sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam ini, yang ditunjukkan jalan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat pun merasa tenang dengan jawaban si Raden, lalu meninggalkan tempat itu bersama malaikat-malaikat lainnya. Si Raden hidup di zaman kejayaan Islam. Sesungguhnya di masa sekarang kita juga sering melihat orang seperti ini. Banyak orang yang meski hidup kekurangan tetapi tetap berusaha untuk membantu sesama. Selain ingin membantu sesama di tengah kehidupan serba sulit, mereka tetap membangkitkan ketulusan, keikhlasan, membantu tanpa iming-iming surga, tanpa ditakut-takuti dengan siksa neraka, dan tanpa mengharap tempat spesial di sisi Tuhan. Meski hidup tidak berada, tetapi mereka sangat bekerja keras dan bersedia bersumbangsih untuk membantu orang lain. Contohnya si Raden yang merupakan hamba Allah yang serba kekurangan pada masa itu. Meski hidup kekurangan, tetapi beliau memiliki harapan yang sama. Hidup dalam filsafah bismillah, yaitu berharap semua makhluk yang menderita dapat terbebas dari penderitaan. Si Raden memiliki hati yang setara, bahkan lebih dari para waliullah. Karena itu, para malaikat sangat memuji umat berumah tangga yang hidup sangat kekurangan ini. Kisah si Raden ini sangat patut dicontoh banyak orang tentang bagaimana si Raden meneguhkan tekad untuk melatih diri dalam kemanunggalan. Meski hidup serba kekurangan, tetapi si Raden sangat gemar membantu sesama. Dia rela kelaparan demi memberi makanan kepada orang lain. Inilah kebajikannya dalam melatih diri. Dalam mendalami tasawuf, kita diharapkan dapat menapaki jalan hidup dalam filsafah bismillah dan terjun ke tengah umat manusia tanpa takut bekerja keras. Kita harus menstabilkan pikiran, contohnya si Raden yang hidup kekurangan. Meski hidup kekurangan, tetapi si Raden memiliki tekad yang teguh dan hati penuh dengan cinta kasih untuk bersumbangsih di tengah umat manusia. Dia dihormati banyak orang. Bukan berarti harus menjadi orang berada baru dihormati orang-orang. Semua malaikat pun juga sangat memujinya. Jadi, jika kita takut bekerja keras dan menderita, bagaimana dapat disebut pelatihan diri menuju kemanunggalan sejati? Yang terpenting dalam melatih diri adalah setiap orang harus saling menginspirasi. Contohnya si Raden yang hidupnya kekurangan bisa menginspirasi banyak orang. Di tengah masyarakat, setiap orang hendaknya hidup dalam filsafah bismillah seperti ini. Terhadap orang yang lebih muda, kita menganggap mereka bagaikan adik. Sedangkan orang yang lebih tua, kita hendaknya menganggap mereka bagaikan orang tua sendiri. Di tengah masyarakat, kita juga belajar tidak terpengaruh dari hal-hal negatif yang mencoba menghampiri kita dan senantiasa membangkitkan hati penuh sukacita untuk perlahan-lahan berjalan menuju kebajikan dan saling menginspirasi untuk menuju arah yang baik. Hanya dengan menjalani hidup dengan filsafah bismillah,
yaitu mengasihi sesama bagaikan keluarga, saling mendukung dan saling menyemangati untuk menuju jalan yang baik, barulah kita memahami ajaran Islam sesungguhnya dan memperkaya spiritualitas batin kita. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga video ini berkah bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali umumnya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akikah, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.